Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini di tanggal 26 atau di tanggal 27 dari bulan Muharram tahun 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 dari bulan September tahun 2019 Miladiyah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Umar bin Khattab setelah kita bersama-sama mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini dan pertemuan-pertemuan kita seterusnya adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh. Allahumma amin. Seperti yang telah kita mulai pada kesempatan bulan yang lalu, kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita telah sampai kepada ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan sekarang kita masuk kepada hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal, baik amal tersebut berupa ucapan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita masuk kepada hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Uzza bin Rabbah bin Abdullah Al-Quraid bin Razah. Ini udah belum? Hadis pertama ini udah belum kita bahas? Belum ya? Bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Telah kita sebutkan nama lengkap beliau, nisbatnya, bahwasanya beliau namanya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza, dan seterusnya. Amirul Mukminin, orang yang pertama kali digelari sebagai Amirul Mukminin. Betul, memang Abu Bakar adalah pemimpin kaum mukminin, tetapi orang yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Setiap sesuatu itu pasti ada permulaannya. Maka yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Ini sebagaimana bisa kita lihat di dalam kitab, misalnya kitab Al-Awail yang pertama-tama. Dalam kitab Al-Awail disebutkan siapa yang pertama kali mati dalam membela syariat agama Allah, siapa bayi yang pertama kali lahir di Madinah, siapa yang pertama kali, dan seterusnya. Siapa yang pertama, dan yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, sekaligus mertua Rasul alaihi salatu wassalam. Anak beliau yakni Hafsah itu menikah dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya ada sebagian yang mengatakan Abi Hafsin, Hafs di sana adalah maksudnya Hafsah, ayahnya Hafsah. Tapi ini ditolak oleh sebagian ulama. Kalau Abi Hafs di sana adalah maksudnya Hafsah, maka harusnya Abi Hafsah atau Abu Hafsah.
Tapi Umar tidak berkunyah dengan Hafsah. An Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sebenarnya apa yang namanya Al-Hafs ini? Dikatakan bahwasanya Al-Hafs itu adalah Al-As'ad, singa padang pasir. Maka Hafs adalah bahasa Persia yang menunjukkan dia maknanya adalah singa padang pasir. Bukan berarti Umar bin Khattab punya anak seekor singa, bukan begitu ya. Tetapi karena saking beraninya Umar bin Khattab, sampai-sampai beliau dijuluki sebagai bapaknya singa padang pasir. Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, masuk Islam pendapat yang kuat pada tahun 5 atau ke-6 setelah Rasul alaihi salatu wasallam menjadi nabi dan rasul. Jadi Umar bin Khattab masuk Islam menurut pendapat yang kuat pada tahun ke-5 atau tahun ke-6 setelah Rasul alaihi salatu wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini sebelum hijrah berarti. Nabi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan umat Islam lewat perantaraan dua orang. Yang pertama Umar bin Khattab dan yang kedua Abu Jahal. Rasul sering sekali berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi Umar au Abi Jahlin. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini lewat perantaraan Umar atau Abu Jahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Umar, tidak menghendaki Abu Jahal. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-5 atau 6 setelah Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul. Semuanya ada asbab. Asbabnya karena dia mendengar anaknya yakni Hafsah membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Asbabnya seperti itu. Dan betul setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, kaum muslimin bertambah hari bertambah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Mu'adz bin Jabal mengatakan, kami sebelum Umar masuk dalam agama Islam tidak berani sholat di sekitar Ka'bah. Setelah Umar masuk ke dalam agama Islam, maka kami berani menampakkan keislaman kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Umar bin Khattab dan seluruh sahabat semuanya, Allahumma amin. Umar bin Khattab mengatakan, saya mendengar dari sisi Rasul alaihi salatu wasallam di mana beliau bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in manawah. Sesungguhnya segala sesuatu itu dengan niat dan segala sesuatu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajjara ilaihi, muttafaqun alaih. Sesungguhnya segala sesuatu amal sesuai dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena ingin menggapai dunia atau menginginkan menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Kata innama dalam bahasa Arab itu yakni adatul hasar, yang maknanya adalah sesungguhnya, pasti, semata-mata, tidak bisa tidak. Sesungguhnya, pasti, semata-mata, tidak bisa tidak seseorang beramal, pasti ada niatnya.
Bahkan sesuatu yang sangat tidak mungkin seseorang yang memiliki akal maksudnya, dia beramal tanpa niat. Maka kata para ulama semisal Imam Sufyan Ats-Tsauri, andai kata manusia dibebani untuk mengerjakan suatu amal tanpa niat, niscaya mereka tidak akan sanggup. Tidak mungkin seseorang yang berakal dia mengerjakan sesuatu tanpa ada motivasi. Pasti ada motivasi, pasti ada niat yang melatar belakangi. Dan niat, kata para ulama, tempatnya adalah di hati. Qasdus syai', niat itu tempatnya di hati. Menginginkan tempatnya di dalam hati. Begitu kata para ulama. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya setiap amal pasti ada niat. Dan Rasul alaihi salatu wasallam menarik sekali mempergunakan lafaz an-niyat dalam bentuk jamak. Ketika beliau menyebutkan al-a'mal bin niyat dengan bentuk jamak. Kenapa dikatakan di sana menarik sekali? Karena begini jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam pembicaraan, khususnya dalam pembicaraan ilmu usul, bahwasanya seseorang mungkin dan sangat mungkin mengerjakan sebuah amal. Di dalam sebuah amal tersebut dia hadirkan banyak sekali niat. Itu mungkin dan sangat mungkin. Kepandaian menghadirkan banyak niat dalam sebuah amal, inilah yang membedakan derajat antara satu manusia dengan manusia yang lain. Yang diistilahkan dalam ilmu, khususnya ilmu maqasid dan ilmu usul, yakni tasyrik niyah, menjadikan banyak niat dalam satu amal. Agar tidak melayang-layang pembicaraan kita, saya beri contoh. Anda semua, alhamdulillah, sebagai seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keinginan untuk mencari rizki. Tapi kalau kemudian Anda sebagai seorang muslim, para pedagang, ini mencari rizki tujuannya memang semata-mata mencari uang, sungguh sangat merugi. Tidak ada yang membedakan antara Anda dengan orang-orang kafir dalam bab ini, dalam hal ini. Orang-orang kafir pergi di pagi hari, pulang telah lewat sore. Tujuannya mereka keluar dari rumahnya, pergi pulang sore. Kalau ditanya apa tujuannya? Cari uang. Apa tujuannya? Cari nafkah. Kalau Anda tujuannya hanya seperti itu, apa bedanya Anda dengan orang-orang kafir? Na'udzubillah min zalik. Kalau dihadirkan pertanyaan, lalu apa tujuan saya pergi pagi pulang sore? Memang tidak boleh saya pergi pagi dan pulang sore itu tujuannya mencari rezeki. Boleh. Tapi kalau semata-mata itu tujuannya, maka seperti yang saya katakan tadi, tidak ada bedanya. Lalu bagaimana? Hadirkan niat. Apa niatnya? Saya berikan contoh. Di antara niat yang bisa Anda hadirkan adalah dengan tujuan untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menafkahi mereka lewat jalan yang halal. Dengan tujuan untuk dari harta yang Anda miliki berinfak demi kejayaan agama Islam. Dengan harta yang Anda miliki tujuannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan harta yang Anda miliki sebagiannya Anda tabung untuk naik haji atau umroh. Dengan harta yang Anda miliki Anda niatkan untuk menjaga diri agar tidak meminta-minta kepada orang, karena meminta-minta adalah perkara yang haram. Dengan harta, dengan apa? Anda pergi kerja mencari rezeki, Anda berikan tujuan misalnya agar bisa menafkahi keluarga. Hadirkan sekian banyak niat dalam satu amal. Makanya di atas ini Abu Bakar As-Siddiq unggul dibanding para sahabat.
Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, ma sabaqakum Abi Bakrin bi kasratis salati wala bi kasratis siyam wala bi kasratis sadaqah. Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya sedekah. Bahkan di satu titik ada sebagian sahabat yang lebih banyak bersedekah daripada Abu Bakar. Manhum Utsman bin Affan. Kita mendapatkan cerita bahwasanya Utsman bin Affan bersedekah dengan harta yang dipanggul oleh unta yang awal unta tersebut telah sampai di kota Madinah, ujungnya belum kelihatan. Kalau unta itu berjalan beriringan, mereka bukan bergerombol, maklum itu. Jadi yang awalnya sudah masuk kota Madinah, ujungnya belum kelihatan. Kata Utsman bin Affan, unta ini dan setiap yang ada di atasnya aku infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Maka di satu sisi ada sebagian sahabat yang lebih banyak berinfak daripada Abu Bakar. Begitu ya. Tapi apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Abu Bakar tidak mendahului kalian dengan banyaknya sholat. Abu Bakar sholat 17 rakaat sehari semalam mirip seperti kita. Puasa juga mirip seperti kita, yakni puasa Ramadan. Tapi kata Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Bakar mendahului kalian semua dengan sebab ma waqar fi qalbuhu, dengan sebab apa yang kemudian bersemayam di dalam hatinya, berupa keikhlasan, berupa takwa, berupa tawakal, berupa dan sekian banyak amaliyah hati. Menarik. Makanya jemaah, Rasul alaihi salatu wasallam mempergunakan lafaz niat yang menunjukkan dalam satu amal mungkin dan semestinya kita menghadirkan banyak niat. Wa inna malikul imri'in manawa, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Allah Maha Adil. Ketika seseorang berniat baik, maka niscaya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika seseorang berniat buruk, niscaya dia juga akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Iya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi", siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah dan kecintaannya, serta keridhaan Rasul dan kecintaan Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia capai, atau karena ada wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rasul tidak mengatakan maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rasul mengatakan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rasul tidak mengatakan dia akan mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi dan dunia yang hendak dia gapai. Saya ulangin. Anda cermati ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena wanita yang hendak dinikahi atau dunia yang hendak dia gapai, maka dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Menarik, ketika tujuan hijrah adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya. Tapi ketika seseorang hijrahnya karena dunia atau wanita yang hendak dinikahi, Rasul tidak katakan dia akan mendapatkan dunia atau dia akan mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi. Kenapa? Para ulama mengatakan alasan yang pertama, hinanya motivasi hijrah karena dua perkara ini.
Maka saking hinanya Rasul alaihi salatu wasallam enggan menyebutkannya sebanyak 2 kali. Ini motivasi, ini alasan pertama. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Rasul mengatakan dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia gapai atau wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rasul tidak katakan dia akan mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi atau dunia yang hendak dia cari. Kenapa? Kata para ulama, saking hinanya 2 hal ini, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam enggan menyebutkannya dan mengulangnya sebanyak 2 kali. Andai kata misalnya tanpa disebutkan seseorang paham bahwasanya yang dimaksud adalah dunia dan wanita, niscaya Rasul tidak mau menyebutnya. Tapi kan nggak mungkin seseorang bisa paham bahwasanya hijrah untuk dunia, hijrah untuk wanita tercela kecuali harus disebut. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan andai kata tanpa disebutkan orang-orang paham bahwasanya hijrah karena dunia, hijrah karena wanita adalah perkara tercela, niscaya Rasul tidak akan mau menyebutkannya. Karena berhubung tidak mungkin paham kecuali harus disebutkan, maka Rasul menyebutkan. Dan begitulah memang Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya dunia ini hina. Hijrah karena dunia yang ingin digapai itu hina. Dan Rasul menyebutkan ad-dunya jifah wa talabuha kilab. Ini Rasul yang nyebut ya. Dunia itu bangkai dan yang menguntitnya dari arah belakang anjing. Hadis riwayat Imam Tabrani. Rasul yang menyebutkan dunia ini bangkai dan yang menguntitnya dari arah belakang anjing. Apa ada perumpamaan yang lebih jelek daripada ini? Itu alasan pertama mengapa Rasul alaihi salatu wasallam tidak sebutkan sebanyak 2 kali. Ada lagi alasan yang kedua, kata para ulama, bahwasanya seseorang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya niscaya akan mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tetapi yang hijrahnya karena selain kedua hal tersebut, bisa dapat bisa tidak. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan siapa yang hijrahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Pasti. Adapun siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia gapai atau wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, belum tentu dapat. Maka rugi sekali seseorang yang hijrah berubah dengan tujuan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sudah lelah, belum tentu dapat. Maka hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita pentingnya ikhlas. Karena keikhlasan adalah faktor yang akan menjadikan seseorang mendapatkan apa yang dia tujukan berupa amal-amal soleh. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, seperti yang telah saya isyaratkan tadi, bahwasanya yang namanya niat itu tempatnya di dalam hati. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan an-niyatu mahaluha fil qalb dunnal lisan bi ittifaqil a'immatil muslimin fil jami'il ibadat. Kata Ibn Taimiyah Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Berdasarkan kesepakatan imam-imam kaum muslimin dalam seluruh
peribadatan. Ini kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya niat adalah amaliyah qalb, amaliyah hati. Dan yang dihitung berdasarkan ini adalah apa yang diniatkan di dalam hati, bukan yang diikrarkan di dalam lisan. Makanya andai kata seseorang berniat sholat di dalam lisannya, tetapi hatinya membatalkan apa yang dia niatkan secara lisan, yang terhitung adalah yang di dalam hati. Misal seseorang mengatakan saya berniat sholat secara lisan, tapi hatinya tidak menghadirkan niat seperti itu, maka yang terhitung adalah apa yang terdapat di dalam hati. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana bisa kita lihat di dalam Majmu' Fatawa. Kita masuk sekarang kepada hadis yang kedua. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul alaihi salatu wasallam. Yang kata para ulama telah terjadi perbedaan pendapat siapa yang paling afdol di antara istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah Khadijah, apakah Aisyah? Maka ada pendapat yang sangat bagus, pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bil i'tibar bidayah al Khadijatul Kubra wa bil i'tibar bin nihayah Aisyah radhiyallahu anha al-Humaira. Kalau ditinjau dari awal-awal masa kerisalahan, maka yang paling utama adalah Khadijah. Kalau ditinjau dari akhir-akhir kehidupan Rasul, maka yang paling utama adalah Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin. Kenapa dikatakan bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin khususnya dan secara umum istri-istri Rasul adalah Ummul Mukminin? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan hal seperti itu. Wa azwajuhu ummahatuhum. Adapun istri-istri beliau, yakni istri-istri Rasul, adalah ibu bagi kalian. Makanya berdasarkan ayat tersebut para ulama memiliki sebuah kesimpulan, janda-janda Rasul tidak boleh dinikahi sepeninggalan beliau wafat. Janda-janda Rasul adalah mahram atas setiap kaum muslimin yang masih hidup. Sebagaimana ibu adalah mahram bagi anaknya. Makanya kalau kemudian kenapa Aisyah keluar ikut, saya bicarakan sedikit saja. Saya nggak mau berpanjang lebar dalam masalah ini. Kenapa Aisyah keluar berperang? Bukankah perempuan harus ada di dalam rumahnya? Kenapa Aisyah pergi padahal di sana tidak ada laki-laki yang merupakan mahramnya? Aisyah itu ibu bagi kaum mukminin, semua laki-laki mahram atas dia. Laki-laki dari kalangan sahabat. Ditinjau dari sisi itunya, maka kritikan kepada Aisyah nggak tepat. Maklum ini. Ditinjau dari sisi itunya, kritikan kepada Aisyah nggak tepat. Kalau ada yang mengkritisi, kenapa Aisyah keluar dari rumah, pergi? Bukankah seseorang wanita harus keluar bersama mahram? Betul. Tapi Aisyah adalah ibunda bagi kaum mukminin, dan seluruh kaum mukminin yang ada, yakni para sahabat pada saat itu, adalah mahram atas istri-istri Rasul. Kok begitu? Iya, Allah yang mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri beliau yakni Rasul adalah ibu bagi kalian. Makanya siapapun menjadi mahram, ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha berkunyah Ummu Abdillah. Aisyah ini tidak memiliki anak dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Dikisahkan dalam sebuah kisah, yang kisah ini juga masih terkandung pembicaraan di dalamnya, apakah sahih atau tidak.
Aisyah pernah sekali mengandung dari sisi Rasul, akan tetapi keguguran. Makanya itulah yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama ketika Rasul mengatakan, "An-nafisti anti?" Apakah engkau nifas wahai Aisyah? Dan kita sama-sama maklum bahwasanya nifas adalah keadaan yang terjadi ketika perempuan sedang mengandung sebelum melahirkan, ketika melahirkan, sesaat setelah melahirkan. Kita maklum itu. Rasul mengatakan kepada Aisyah, apakah engkau sedang nifas wahai Aisyah? Maka sebagian ulama berkesimpulan dengan hadis tersebut, mereka mengatakan hukum nifas dengan hukum haid itu sama. Karena secara kenyataan Aisyah tidak pernah mengandung, itu kata mereka. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat, enggak, Aisyah memang betul-betul mengandung dan keguguran. Makanya Rasul mengatakan, apakah engkau sedang nifas wahai Aisyah? Begitu ya. Dan ini hadis maklum dari riwayat Imam Muslim. Jadi para ulama kita, ulama Ahlussunnati wal Jamaah, dari satu hadis tersebut mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Apakah Aisyah pernah hamil dan keguguran, yang dengan sebab itu Rasul mengatakan, apakah engkau nifas wahai Aisyah? An-nafisti anti? Ada yang mengatakan enggak, Aisyah enggak pernah hamil dari sisi Rasul. Kalau seperti itu keadaannya, maka hukumnya nifas sama dengan haid. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Sebagian ulama ada yang mengatakan Aisyah tidak pernah sama sekali hamil dari sisi Rasul. Ada juga yang mengatakan Aisyah pernah hamil, akan tetapi keguguran. Itulah yang menjadi sababul wurud hadis an-nafisti anti. Tapi di sini kita lihat Aisyah memiliki kunyah Ummi Abdillah. Ummu Abdillah. Padahal Aisyah tidak memiliki anak. Lalu dari mana dia memiliki kunyah Ummu Abdillah? Dari keponakan laki-lakinya yang terbesar. Aisyah punya saudara perempuan, ya, yang bernama Asma. Menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Zubair bin Awam dan Asma ini ada anak yang namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah seorang anak laki-laki keponakan Aisyah tertua. Maka yang pertama kali menggelari Aisyah dengan Ummu Abdillah adalah Rasul. Yang kata para ulama, dari sini terdapat dua sunnah. Yang pertama, disunnahkan untuk memberikan kunyah kepada seseorang walaupun orang tersebut belum memiliki anak. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, ini diantara bentuk tafa'ul, yakni harapan baik, optimisme. Ya. Jadi ada dua macam. Ya, ini diantara bentuk at-tafa'ul, harapan baik, memberikan optimisme. Rasul yang memberikan kunyah kepada Aisyah Ummu Abdillah. Begitu. Yang kedua, dari hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran, bahwasanya apa? Bahwasanya seseorang ketika hendak berkunyah, maka yang paling bagus, paling dekat, kalau dia belum punya anak, maksudnya adalah berkunyah dengan anak saudaranya yang paling tua. Itu yang paling bagus, yang paling dekat. Walaupun tidak mesti itu. Karena kalau kita lihat bahwasanya para sahabat banyak berkunyah dengan, bahkan bukan dengan nama manusia, seperti Abi Hafsin tadi, Umar, seperti Abu Hurairah contohnya, seperti Abu Turab, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki gelar Abu Turab dan Rasul yang memberikannya secara langsung. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang berkunyah, ya, dengan nama anak-anaknya, dengan nama dari nama anak saudaranya. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini kunyah seperti ini seharusnya kita galakkan, kita masyarakatkan. Ya,
agar kemudian tradisi yang bagus ini tradisi yang berasal dari orang-orang Arab secara khusus, kemudian disyariatkan dalam syariat kita, ini kemudian menjadi sebuah kebiasaan bagi kaum muslimin. Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, ya'zul jaisul ka'bata fa iza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Datang sekelompok pasukan hendak menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di tanah lapang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan pasukan tersebut dari awal sampai akhir. Qalat, berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka semua dari awal sampai akhir? Wa fihim aswaquhum wa min laisa minhum. Yang bisa jadi di antara mereka ada yang tidak ingin menyerang Ka'bah, tetapi atas takdir Allah sedang berada di situ. Bisa jadi di antara mereka ada yang sedang hendak pergi ke pasar. Begitu kata Aisyah. Kemudian apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Yukhsifu bi awalihim wa akhirihim. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tenggelamkan mereka dari awal sampai akhir. Thumma yub'atsuhum ala niyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan niat-niat mereka. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Ada suatu pasukan yang bergerak hendak menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai ke sebuah tanah lapang, Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka semuanya. Aisyah heran, ya Rasulullah, kok bisa-bisanya Allah tenggelamkan mereka semua? Bisa jadi ada di antara mereka yang tidak berniat hendak menyerang Ka'bah. Bisa jadi ada di antara mereka tujuannya hendak pergi ke pasar dan yang semisalnya. Apa kata Rasul? Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka dan akan Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Hadis ini menunjukkan kepada kita, wallahu a'lam bissawab, ya, bahwasanya harusnya seorang muslim menjauhi kelompok-kelompok manusia-manusia yang tampak sedang melakukan perbuatan kemaksiatan, bukan malah mendekatinya. Karena kelompok-kelompok manusia-manusia yang sedang berbuat kemaksiatan, sangat mungkin azab Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun kepada mereka. Maka hukum asal adalah seorang muslim menjaga diri untuk tidak dekat-dekat sama orang-orang atau kelompok-kelompok manusia-manusia yang sedang berkumpul hendak melakukan kemaksiatan. Iya. Dan betapa banyak kemudian orang-orang yang tidak tahu apa-apa kemudian terseret-seret karena sedang berada di lokasi tersebut. Kadang-kadang keinginan tahu yang dimiliki oleh seseorang itu bisa membinasakan keadaan dirinya. Dia cuma pengen tahu aja. Lalu apa? Terjadi kemudian penggerebekan, kepegang. Padahal cuma pengen tahu aja. Makanya kata para ulama, mereka mengatakan at-taba'ud anil ahli zulm wattahdzir min majalisitihim. Kata Syekh, hendaknya seseorang itu meninggalkan, menjauhi orang-orang yang sedang menginginkan perbuatan zalim dan menghindarkan diri dari bermajelis bersama mereka, karena bisa jadi dan sangat mungkin, sangat dekat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Lihat ini, Aisyah kan mengatakan, ya Rasulullah, bisa jadi orang-orang tersebut ada yang gak pengen menyerang Ka'bah.
Mereka tidak sengaja lewat. Tapi apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Iya, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Yang menunjukkan kepada kita harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Ketika melihat ada hal-hal seperti ini, menjauh. Karena mungkin dan sangat mungkin azab Allah Subhanahu wa taala akan turun pada saat itu. Dan na'udzubillah min zalik, kalau kita atau seorang muslim sedang berada di waktu tempat yang sama, menjauh. Iya. Kemudian dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya apa? Bahwasanya apabila azab itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada satu kaum, maka akan menimpa kaum tersebut secara keseluruhannya. Hatta orang-orang yang soleh akan tertimpa azab. Maka kita bisa lihat yang namanya banjir itu masuk ke rumah siapa saja. Yang namanya gempa merusak rumah siapa saja. Yang namanya tanah longsor menghancurkan rumah siapa saja. Kan begitu? Tidaklah yang namanya banjir itu akan menghindar, misalnya masuk ke seluruh rumah. Di rumah seorang ustadz misalnya nggak kena banjir, rumah ustadz juga kena banjir, rumah ulama juga kena banjir. Ya? Maka para ulama semisal Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya apabila azab itu Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada suatu kaum, maka semuanya akan terkena. Loh, kok bisa? Di sana kan ada orang-orang soleh. Makanya di sana Rasulullah SAW mengatakan mereka akan dibangkitkan sesuai dengan apa niat mereka. Ketika azab itu Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada suatu kaum, semuanya akan terkena, orang solehnya, orang jeleknya. Tapi kemudian akan dipisahkan mana orang soleh, mana orang baik, mana orang jahat. Nanti setelah hari kebangkitan akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, seperti itulah yang diucapkan oleh para ulama semisal Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita hal yang sangat penting yang lain, bahwasanya niat itu akan membedakan antara seseorang dengan orang lain, walaupun dia berada di tempat yang sama dan mendapatkan peristiwa yang sama. Orang-orang ini ada yang hendak pergi ke pasar, ada yang hendak menyerang Ka'bah. Waktunya sama, peristiwa yang menimpa mereka sama, tapi mereka dibangkitkan dan dibedakan sesuai dengan kadar niat yang ada di dalam hati mereka. Maka bisa jadi kita semuanya berkumpul di masjid ini, tapi nanti ketika kita dibangkitkan itu berbeda sesuai dengan apa yang kita niatkan masing-masing. Padahal kita berada di masjid yang sama pada waktu yang bersamaan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita, itu sesuai dengan kadar niat kita masing-masing. Taib, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi alaihi salatu wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadu wa niyatun wa idzan tanfirtum fanfiru. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekkah. Fathul Mekkah terjadi di sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah. Kaum muslimin masuk ke kota Mekkah setelah sebelumnya mereka meninggalkan kota Mekkah, masuk ke kota Mekkah dengan membawa kejayaan agama Islam. Maklum itu sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah.
Untuk peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Iza ja'an nasrullahi wal fath. Apa kata Rasulullah SAW? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah menuju ke Madinah setelah adanya Fathul Mekah. Karena kenapa? Karena Mekah telah menjadi negeri kaum muslimin. Maka buat apa hijrah dari Mekah menuju ke Madinah? Bukankah di antara tujuan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah adalah untuk menjaga keselamatan agama? Karena situasi Mekah yang tidak kondusif, yang tidak bisa seseorang mengerjakan syariat-syariat secara sempurna. Ketika Mekah telah menjadi negeri Islam, lalu buat apa hijrah dari Mekah menuju ke Madinah? Bahkan Mekah adalah tujuan hijrah. Kan begitu? Hijrah dari Mekah itu salah. Hijrah ke Mekah, iya. Mekah dan Madinah itu tujuan hijrah. Adapun hijrah dari Mekah salah. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian besar ulama, dan ini sepakat para ulama bahwasanya Mekah sampai hari akhir zaman akan senantiasa menjadi negerinya kaum muslimin. Tidak mungkin kemudian kekafiran, kemusyrikan akan kembali menguasai kota Mekah. Kan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan tidak ada hijrah setelah Fath, yakni Fathul Mekah. Kenapa? Karena Mekah telah kondusif untuk beribadah. Maka tidak ada alasan untuk hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kan begitu? Maka para ulama mengatakan bahwasanya ini menjadi tanda-tanda nubuah dari Rasul alaihi salatu wasallam. Sampai hari kiamat Mekah akan menjadi milik kaum muslimin. Maka boleh seluruh permukaan dimiliki oleh selain kaum muslimin, tetapi tidak dengan Mekah dan Madinah. Karena dua kota ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaganya. Ya. Dan orang-orang kafir tahu. Makanya Anda jangan pernah terfikir kenapa Mekah tidak pernah diserang ya. Coba aja Mekah diserang, akan bangkit miliaran kaum muslimin dari berbagai macam penjuru dunia. Dan mereka tahu mereka tidak akan mungkin bisa menang melawan kaum muslimin ketika kaum muslimin telah bersatu. Di antara hal yang bisa menyatukan kaum muslimin kalau Mekah diserang, betul? Mereka tahu itu. Makanya mereka tidak akan pernah menyerang Mekah. Mereka serang daerah-daerah lain. Maka sungguh sangat jelek orang-orang yang berpendapat bahwasanya di muka bumi ini tidak tegak lagi syariat Islam dimanapun juga. Jelek sekali. Orang-orang yang seperti ini pemahamannya jelek sekali. Yang mengatakan bahwasanya di muka bumi ini tidak ada lagi tempat yang tegak syariat Islam. Mau dikemanakan hadis Rasul alaihi salatu wasallam ini? Yang Rasul mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah, yang menunjukkan Fathul Mekah adalah Darul Islam ila yaumil kiamah, negerinya kaum muslimin sampai hari kiamat. Kaum muslimin boleh hilang dari satu permukaan bumi, muncul di permukaan bumi yang lain. Contoh sederhana, kabarnya Islam itu tidak dikenal di negeri kita Nusantara itu melainkan sekitar abad, baru masuknya sekitar abad 8 atau 9 Masehi. 8 atau 9 Hijriah. Kok Masehi? 8 atau 9 Hijriah. Kabarnya begitu. Iya kan? Bahwasanya Islam dikenal di negeri kita tahun 8 atau abad 8 atau abad 9 Masehi. Pada abad itu runtuh Andalus. Andalus runtuh pada saat itu setelah 600 tahun dimiliki oleh kaum muslimin. Maka kalau mau dipikir-pikir Andalus hilang, Nusantara yakni Indonesia, Malaysia, Brunei, daerah sinilah ya. Mungkin bisa jadi hilang dari Indonesia, nauzubillah min zalik, kita tidak harapkan itu. Tapi akan ada lagi di tempat yang lain. Tapi yang namanya Mekah senantiasa akan menjadi Darul Islam sampai hari kiamat. Makanya tidak disyariatkan hijrah dari Mekah.
hijrah terputus setelah Fathul Mekah. Hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, atau dari Mekah menuju ke tempat yang lain. Akan tetapi kata Rasul alaihi salatu wasalam, yang ada adalah jihad dan niat, yakni jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian diperintahkan, yakni diperintahkan untuk berjihad maksudnya, maka pergilah. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, yang pertama, kabar gembira dari Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya Mekah akan menjadi negerinya kaum muslimin sampai hari kiamat. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya hijrah itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Yang tidak ada hijrah dari Mekah. Yang Rasul katakan tidak ada hijrah kan hanya dari Mekah. Tapi hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain akan terus menerus ada, sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya yakni apa? Niat memegang peranan yang sangat penting sekali. Sampai Rasul alaihi salatu wassalam gabungkan antara walakin jihadu wan niat. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita hal yang lain, yakni apa? Seorang muslim wajib kemudian mendengar dan taat ketika pemerintah, pemimpin kaum muslimin memerintahkan mereka untuk pergi berjihad. Makanya para ulama mereka mengatakan bahwasanya seorang muslim yang diperintahkan untuk pergi berjihad dalam keadaan dia mampu, maka haram hukumnya untuk menolak. Allahu a'lam bissawab. Taib, kita mungkin masih punya waktu beberapa menit lagi ke depan, 5 menit lagi ke depan. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah niat tadi, Ustaz. Karena gini kejadian, saya dari mendengar azan zuhur itu. Terus ada apa Pak, azan zuhur? Iya, saya mendengar azan zuhur kan, timbul niat untuk sholat zuhur ya. Saya sholat di rumah dulu 2 rakaat, atau saya langsung ke masjid ke sholat. Waktu setelah qomat, takbiratul ihram itu kan imam takbiratul ihram. Saya mau takbiratul ihram, tapi sebelum takbiratul ihram itu ada bisikan surat asar. Terus takbiratul ihram saya bingung, ini sholat dulu kok lihat bisikan surat asar, itu gimana Ustaz? Apa saya batalkan ulang lagi takbiratul ihramnya atau? Iya, saya mengerti. Pertanyaannya saya mengerti. Nah, ini bisikan-bisikan seperti ini tidak boleh kita turuti, harus kita lawan. Karena kenapa? Kapan seseorang kemudian mengikuti bisikan ini, mungkin maksud dia adalah untuk memperbaharui niat, maka niscaya akan muncul bisikan-bisikan berikutnya, baik pada waktu yang sama atau waktu-waktu yang lain. Saya punya teman, ya, beliau orang Lubuk Linggau. Dia mengeluhkan keadaannya kepada saya, dan saya nasehatin kepada dia. Kisahnya, dia setelah ngambil wudhu, dia yakin bahwasanya wudhunya telah sempurna. Ketika dia hendak masuk ke dalam jemaah sholat, maka ada bayangan-bayangan, bisikan-bisikan di benak dia, wudhunya batal. Kemudian dia keluar. Pertama kali saya mengetahui karena saya melihat, bukankah tadi telah mengambil wudhu bersama, kok dia keluar lagi. Gak lama dia masuk, duduk di samping saya. Setelah tegak iqamat dia keluar lagi. Setelah selesai sholat saya tanya, kenapa? Ada bisikan bahwasanya, ada prasangka, ada lintasan di benaknya bahwasanya wudhunya batal. Saya tanya kepada dia, wudhunya batal itu memang betul-betul ada tanda-tanda wudhunya batal? Misalnya dengan keluar angin, atau basah celana dalam, atau yang semisalnya, maklum ya, tanda-tanda yang menjelaskan bahwasanya wudhunya memang telah batal. Dia katakan tidak. Lalu apa?
ya ada bisikan-bisikan saja. Saya katakan kepada dia, ini jangan dituruti, putus. Karena kapan kemudian bisikan ini dituruti, mungkin tujuannya untuk demi kehati-hatian, maka niscaya akan muncul bisikan berikutnya. Putus. Jadi ketika seseorang kemudian dia meyakini ini sholat zuhur, dia hadirkan niat untuk mengerjakan sholat zuhur, dan ingat, niat berdasarkan kesepakatan para ulama tempatnya di dalam hati. Begitu ya. Maka ketika dia meyakini bahwasanya ini sholat zuhur, dari mana dia bisa meyakini sholat zuhur? Oh lihat jamnya, oh ini jam 12, mustahil waktu asar. Kemudian tanda-tanda, oh ya ini zuhur ini. Dia hadirkan niat di dalam hatinya untuk sholat zuhur. Kemudian ketika terbersit niat untuk sholat asar, tidak perlu dibatalkan, lanjutkan sholatnya, lawan. Karena kapan dibatalkan, dia akan takbiratul ihram lagi. Setelah takbiratul ihram, nanti muncul lagi dengan cara yang lain. Misalnya, oh wudhu kamu belum sah tadi. Kalau dia batalkan lagi, maka akan muncul dengan cara yang lain. Oh takbir kamu belum sempurna tadi. Maka akhirnya apa? Tidak jadi sholat. Dan ini bahaya. Dan itulah memang tujuan setan, untuk menghilangkan ruh kekusuan, kalau bisa menghentikan ibadah kita. Tidak perlu diikuti. Ya zakallah. Tapi Ustaz, masalah kunyah itu, ya. Seorang itu punya 4 anak itu, apakah kunyahnya itu harus anak pertama, apa boleh anak kedua? Tidak mesti anak pertama. Atau boleh dia punya 2 kunyah misalnya? Memiliki 2 kunyah juga tidak mengapa. Tidak ada pakem yang mesti Anda harus berkunyah dengan kunyah anak pertama. Sebagaimana juga tidak ada pakem Anda harus berkunyah dengan anak laki-laki. Tidak juga ada pakem Anda harus berkunyah dengan anak yang paling tua. Juga tidak terlarang Anda berkunyah dengan lebih dari 1 kunyah. Contoh, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kunyah Abul Hasan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib berkunyah dengan itu. Kemudian Rasul memberikan kunyah lagi kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Turab. Berarti seseorang, yakni Ali, memiliki 2 kunyah. Begitu ya. Maka tidak ada patokan. Walaupun para ulama senantiasa kemudian lebih menyukai bahwasanya berkunyah itu dengan anak laki-laki yang paling tua. Tapi tidak mesti seperti itu. Ya, tidak mesti seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi jemaah? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.